terkutuk. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhanmu yang terkutuk? Terkutuk itu tadi kan nubuatan untuk dia, Bang Ali. Lah iya betul, dinubuatkan kalau dia itu mau terkutuk kan, namanya Yesus kan gitu. Nggak tahu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tanah itu terkutuk, Bang. Masuk dari ulangan yang kamu bawa tadi, Bang. Coba kamu baca ya. Ini saya baca. Ingat. Baca ya. Kamu tahu nggak? Agatha cakep ini. Oke, baik. Dengerin dulu. Oke. Siap, silakan. Apabila seorang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum mati, kemudian kau gantung pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburkannya pada hari itu. Sebab seorang gantung terkutuk oleh Allah. Kenapa? Karena dulu di bawahnya, jangan engkau menajiskan tanah yang telah diberikan Tuhan Allahmu. Kenapa? Manusia itu yang harusnya terkutuk. Manusia. Oke. Nah itu di situ Yesus terkutuk, dikutuk oleh Allah kan gitu. Jangan sampai kemalaman nggak diturunin kan gitu. Ini saya jelaskan dulu. Agak penjelasan tadi sudah banyak, Sebentar. Tadi sudah panjang dijelaskan. Biar nggak panjang kali. Ini bukan gereja. Sorry, Agatha, ini bukan gereja. Iya, sabar ya. Iya, sabar dulu. Host minta 10 detik. Host minta 10 detik aja, boleh ya? Hostnya enggak fair dari tadi nih, Pak. Enggak, saya minta 10 detik. Teman-teman di bawah 640 mata memandang, kencangkan tap-tap layarnya biar kuat saya. Oke, silakan. Kau heboh kali. Norak banget sih ketimbang. Aku bukan apa-apa. Banyak teman-teman kalian. Enggak. Saya nunggu loh dari Mas Erben dari tadi ini, Sirah Nabawiyah yang mana ini? Ini kan Ibnu Ishaq ini. Dengar ya, kenapa Rasul Paulus akhirnya mengambil kutipan ini? Supaya saya yang harusnya terkutuk, manusia yang harusnya terkutuk itu diganti oleh dia. Sudah jelaskan tadi itu, cuma dia nggak ngeyel aja. Iya, kenapa kalian memframingnya jadi seperti udah jangan khotbah, tunjukkan dulu di Sirah Nabawiyah. Nabi Muhammad mati diracun ini di mana? Jangan khotbah dulu deh, itu tunjukkan dulu Sirah Nabawiyah. Coba. Jangan khotbah, bukan di gereja. Yang mana Mas Erben? Yang halaman berapa ini Mas Erben? 578. 578. 578. Ini saya tunjukkan ya. Ini silakan. Ini Sirah Nabawiyahnya dari ini 578. Halaman 578 ya. 578. Perempuan dalam perang di Khaybar. Oke. 578. Iya. Di udah sama. Yang mana itu? Ini. Waduh, udah sama Mas Erben. Sejumlah istri kaum muslimin ikut serta bersama Rasulullah. Bab apa itu? Coba dibuka. Bab apa? Namanya bab ini apa Ibnu itu? Hisam. Iya, Ibnu Hisam itu tebel, Mas. Ini. Tebel Ibnu Hisam itu, Mas. Babnya, kalau udah tahu bab perikop. Perikopnya masalah apa? Jadi bibel nanti ini. Itu apa perikopnya tentang apa? Perang di Khaybar. Perang di Khaybar. Iya. 578 itu perang di Khaybar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku baca. Ya, ini kasih aku di kolom besar. Ya, ini saya sambil nyari ini. Ini. Nah. Pembagian itu PDF ya, Wed? Syuhada Khaybar. Ini ada Syuhada Khaybar di sini. Kemudian pada perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada perang Khaybar. Ada banyak di sini tema perang Khaybar. Ya bacalah. Boh, baca sampai hatam. Ini ada ratusan ini. Iya. Maksudnya tentang perang Khaybar saja ada banyak ini halamannya. Dibagi-bagi itu Khaybar yang mana? Ntar saya bikin ini apa di sini kata-katanya.
Cluenya disebutin. Apa tewasnya marhab si Yahudi, Arya. hal-hal yang dilarang Rasulullah di Khaybar, penaklukan benteng-benteng Khaybar, ada 604. Arya. Kita mendingan langsung aja ke ini, ke Rasulullah ketika wafat aja. Ada nggak itu di situnya di halaman berapa? Perihal domba beracun itu tah. Iya, mungkin itu. Coba baca. Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Ishaq berkata, pada saat Rasulullah merasa tenang, Zainab binti Al-Harith, istri Salam bin Mishkam, memberinya hadiah berupa seekor domba guling, betul kan? Sebelumnya Zainab telah menanyakan tentang bagian domba yang paling disukai oleh Rasulullah. 576. Maka diberitahukan kepadanya bahwa yang beliau sukai adalah bagian paha. Maka Zainab menaburkan racun sebanyak-banyaknya pada bagian paha kambing itu dan meracuni seluruh bagian kambing lalu menyuguhkannya kepada Rasulullah. Betul ini ya? Iya. Biarpun mengambil bagian paha kambing lalu mengunyahnya, kemudian memuntahkannya. Sedangkan Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur yang saat itu berada bersamanya memakan dan menelannya, beliau bersabda, sesungguhnya tulang kambing itu memberitahu aku bahwa ia mengandung racun. Rasulullah memanggil Zainab dan ia pun mengakui bahwa dirinya telah meracuni domba bakar tersebut. Beliau bertanya kepadanya, mengapa engkau melakukan hal sedemikian? Zainab menjawab, engkau telah melakukan tindakan terhadap kaumku. Sebagaimana yang engkau ketahui, apabila dia seorang raja, maka aku akan merasa tenang dengan kematiannya. Dan apabila dia seorang nabi, maka ia akan diberitahu oleh Tuhan tentang racun itu. Loh, ini malah mu'allaf ini yang ngasih racun. Iya, Pak Erben ada di hadis. Besarkan host layar Lora Wafi, besarkan host. Ini malah mu'allaf loh, malah dia meyakini Nabi Muhammad itu nabi loh di sini. Host besarkan host, Ustadz Najwa host, Ustadz Wafi host. Pak Erben punten, itu hadis Muslim nomor 3814 tuh coba. Ada. Oke. Mbak Agatha punten dulu ya. Oke. Ini pengakuannya Satu-satu ya. dulu biar clear. Bentar. Ini ya. Tenanglah. Jadi si perempuan itu mengatakan, aku merasa tenang dengan kematiannya dan Hadis apabila berapa tadi? Hadisnya dia. dia seorang nabi maka ia akan diberitahu Muslim oleh 3814. Tuhan tentang racun itu. Berarti si Zainab ini justru malah masuk Islam gitu loh. Gimana tuh? Malah masuk Islam dianya nih. Langsung wafat nggak di situ, Ustadz? Oh enggak, masih kurang 1 atau 2 tahun lagi. Erben bohong berarti. Jangan begitulah Erben ya. Jangan bohong lah. Lanjut. Tewas. Iya tewas. Jangan bohong lah. Masa orang Kristen itu jangan dusta. Buktinya kok ada dusta di antara kita? Gimana ini? Rugi dong. Oke, pertanyaan Pak, dampak kematiannya itu bagi keselamatan orang muslim apakah ada? Nggak ada. Oke, terima kasih. Nggak ada. Oke, sekarang saya hanya menjelaskan yang tadi ya, yang disampaikan Ustadz Alif tadi, supaya diskusinya enak toh. Lanjut Ustadz Alif. Oke, sebentar, saya mau jelaskan sama Ustadz Alif bedanya hukum Taurat dengan Taurat ya. Kasih di kolom besar bro. Taurat itu kan kalau secara etimologi Taurat apa artinya sih? Taurat. Bentar ya, kita lihat dulu arti Taurat. Taurat itu kan bisa artinya kan instruksi atau anjuran-anjuran peraturan. Jadi Taurat ini memang itu murni membangun hidup. Tapi kalau hukum Taurat itu memang mematikan, menghukum. Contoh instruksinya, jangan berzina. Ini bagus. Tapi kalau hukum Taurat, siapa yang berzina dirajam. Ini hukuman. Jadi bedakan antara Taurat dengan hukum Taurat. Taurat itu luar biasa. Tapi hukum Taurat itu, perhatikan ya. Kalau Taurat, jangan engkau berzina.
Jangan engkau mengambil istri orang lain. Jangan engkau mengingini hambanya atau rumahnya, hukum Taurat 10. Tetapi konsekuensi dalam hukum Taurat, siapa yang berzina dirajam. Siapa yang mengingini istri orang lain dirajam. Jadi ini yang mematikan. Dengan datangnya Yesus, maka hukum Taurat itu sudah dipikul dia di dalam kematiannya. Maka orang-orang yang dikuasai oleh dosa diberikan Yesus kekuatan kelepasan untuk hidup dalam kebenaran, tidak lagi diperhamba oleh hukum Kamu itu Taurat ngejelasin itu. apa tuh, Erben? Oke, Erben. jadi itu. Jadi harus dibedakan antara hukum Taurat dengan Taurat, ya. Nah ini apa? Host, boleh saya dengan dokter Akal ini dulu? Satu-satu. Oke, yang lain turun. Saya dengan host dengan dokter Akal di atas, ayo. Oke, ayo ya. Boleh? Aku turun. Oke. Saya yakin kau langsung berak di celana kau. Enggak, dokter aku udah di atas Bang Sedlek. Iya, oke. Yang mana, Silakan yang lain gini, turun. Biar aku Bang sama dokter RBN, Bang Akal RBN, bertiga. saya menjamin mereka nggak akan bersuara. Oke, Ustaz saya Ustaz sama masih dokter paham. Akal. Silakan. Oh. Saya mau moderatorkan. Udah turunkan Bang Alif, aja. Ustaz Jadi, Alif, jadi moderator jangan salah Ustaz. ngoceh-ngoceh. Izin sholat kalau dulu nggak ya, sih. maghrib di sini. Iya, Izin gantian sholat Ustaz dulu. ya. Iya, Ustaz gantian. Iya. Saya standby dulu menjelang Ustaz Alif sholat. Bang Alayu, Oke, Bang jadi Al kita Ayubi sudah jelaskan udah ya. maghrib sana Bang? Sudah kita jelaskan. Jadi kalau saya kesimpulannya gini, saya lebih bagus mengikut Yesus yang mati dengan cara yang tragis. Dia terhukum bukan karena dosanya untuk menanggung dosa, daripada ikut manusia yang mati karena ada pengaruh seperti tadi dan tidak berdampak apa-apa bagi keselamatan pengikutnya. Saya ikut Yesus karena kematian itu memang tragis tapi berkuasa menyelamatkan. Ustaz Wafi, Dampaknya monitor Ustaz iya. Wafi. Dampaknya barusan itu, Kematian maksudnya yang ngasih racun langsung mualaf itu. Percaya Ustaz kalau Ya, nggak apa-apa, dia mualaf itu Monitor, karena apa Ustaz. nggak tahu juga. Tapi yang pasti kalian akui kan ada pengaruh racun itu toh. Nggak Atau apa-apa. gini Ustaz aja. Wafi udah bentar Bang Erben. Ustaz Wafi udah sholat maghrib Ustaz. Apa? Nggak apa-apa. Udah nggak maghrib di apa-apa. sana. Sudah dari tadi. Oke Ustaz, oke Oke. ya Pak Ustaz. Jadi Ustaz Wafi saya juga mau maghrib ini. Jadi saya ini sama Ustaz Wafi aja. Saya, Oke. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini aja, Oke. kita biar ngomongnya gantian. Mungkin ada teman-teman yang bisa timer. Kita tentukan temanya dua arah. Ini kan ada Ustadz Alif. Saya sebenarnya enak ditanyain. Cuma tadi kan si Ustadz Alif kan framing. Saya sudah jelaskan ada data kok. Data saya ada, penjelasan saya dengan beberapa data ada. Cuman karena kemampuan membacanya si Alif ini kan kurang. Karena biasa dia membaca, menghafal, memahami tidak. Kan Kok nggak malah biasa nyerang dia pribadi? analisa teks. Iya. Jangan nyerang pribadi lah, kita ilmiah Bukan, saja. memang ya kok dia analisa teksnya sangat jauh di bawah harapan. Nah, begini, Anda itu mungkin berpendapat ya, kalau Nabi Muhammad itu setara dengan Tuhan. Nah, itulah Enggak kesalahan. setara bro, enggak setara. Jangan bilang setara, enggak ada hubungan bro. Nah, Anda menuntut kematiannya itu jawabannya harus berpengaruh. Nah, nanti ketika berpengaruh, tunggu Ya dulu. bicara Saya data kan- aja. Kalau memang ada dampak kematian Nabi Muhammad bagi keselamatan orang Muslim, datanya di mana? Enggak apa-apa. Kalau orang Kristen jelas tadi kan, kematian Yesus itu untuk membebaskan manusia dari kutuk dosa. Ada datanya. Oke. Kalau memang kematian Iya, kenapa ada Yesus itu kasih untuk data? menghapus dosa, sekarang begini. Membebaskan manusia dari kutuk dosa, bukan menghapus dosa bro. Ya, pernahkah Yesus itu mengajari dosa waris? Loh, dosa waris itu apa dulu yang kau pahami? Kan itu dulu. Nah, dosa waris itu dipahami oleh teman-teman Kristen yang pernah saya temui adalah dosa yang diperbuat oleh Adam yang kemudian menjalar ke semua umat sampai detik Nah, ini. ke semua itu manusia. salah, itu kurang tepat bro. Jadi dosa itu kan hamartia. Hamartia itu berarti artinya salah. melenceng dari tujuan Allah. Nah, berarti Iya, bahasa- salah semua ya orang Kristen yang mengatakan seperti itu Bukan, ya. kamu yang salah, kamu yang salah. Itu Iya, kamu sesuai yang salah. dengan data dari orang-orang Kristen. Iya, saya oke, nggak pernah aku diajarkan kayak gitu bro. Nah, Mungkin beda kamu berarti. nggak tahu. Nah, Iya, jangan. Oke, sekarang saya kasih tahu bro. Pak Erben, Dosa punten, itu punten.
Punten, Iya. bentar. Bang Naja tadi nanya, apakah Yesus ada mengajarkan itu? Ada, Bang. Di Roma 5 ayat 12 dikatakan. Itu Sebab sama seperti Paulus. loh, Yesus gini, Bang. yang saya minta Rasul itu Yesus. ke seluruh muridnya, Bang. Kalau Roma, Mbak Nih, Agatha, dengerin itu dulu. kan Anda kan Paulus. nggak tahu nih Alkitab. Saya yang lebih tahu. Farida, Dengerin Farida, dulu. Loh, saya setiap menjawab kenapa kayak gini sih? Farida. Diskriminasi. Kalau ngomong Diam dulu Yesus dong, pasti Alifi. Matius, Markus, Diam dulu, Lukas, diam dan dulu, Yohanes, diam dulu, bukan di diam Roma, dulu. Farida. Diam dulu. Bisa ngedengerin nggak? Ini host bisa ditertibkan. Iya, 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 lanjut, lanjut. Nggak Gimana apa nih loh Farida kayak nih? gini. Iya, iya. Oke, iya. Iya, Kenapa oke, saya silakan. katakan, apakah Saya mau maghrib loh soalnya. Apakah Yesus Aduh. mengajarkan itu? Iya, di dalam Roma, di Ibrani juga dikatakan. Karena dosa satu orang, yaitu Adam, semua orang menjadi berdosa. Ajaran Rasul Paulus ini diterima dengan rasul-rasul yang lainnya dan tidak ada yang membantah. Jadi jangan dibilang ini bukan ajaran Yesus. Ya, ajaran Yesus. 1 Korintus 11 ayat 1 juga dengan tegas dikatakan, jadilah pengikutku karena aku adalah pengikut Yesus. Apa yang diajarkan para rasul itu yang diajarkan Yesus. Jangan gitu dong. Saya lebih tahu apa ajaran Kristen dibanding kalian. Jangan framing gitu. Oke, aman. Jadi apakah Aman. Yesus mengajarkan? Iya. Itu dengan tegas. Iya, oke. Sudah ya, Mbak Floridina ya. Farida apa Floridina? Jangan kayak gitu dong. Nama saya itu Agatha. Iya, Farida. Iya, oke, ya. Jangan gitu, Ustaz Opi. Iya, nama aslinya Farida Oke, kok. oke. Nama aslinya Farida Enggak. kok. Bang Kalau bisa kalau udah. membuktikan ya. silakan. Oke. Jangan Oke, bilang jadi nama bukan saya. Namanya Agatha. sekarang saya kasih Yang tahu diminta saya Kalian itu, nih. Mbak. definisi dosa itu. Oke, Ustadz Oke. Alif. Tunggu Apa dulu, Ustadz saya mau Reza? nanggepin Mbak Floridina, Mbak Agatha. Jadi Jangan gitu gini. dong, Floridina dong. Anda Ustadz kok bahasa Anda kayak Oh, saya lupa. Apa tadi saya ikut Bukan Bang Ustadz Alawi. Wafi, bukan Flor. Farida. Oh, Farida, Farida. Farida. Ada Pak. Bang Alawi, Bang Farida. Al, jangan gitu Bang Al. Udah jangan lah. Yang Iya, tidak nggak, nama oke. saya kok Agatha. kalian bikin Oke, nama oke. saya. Kalau saya Ya, bilang ya, ya. monyet kan nggak enak kan? Nah, Ya, Iya, ya. oke. Hati-hati ya. Ntar, diam dulu. Gini, ya Mbak Agatha. Jadi begini, yang saya minta itu Yesus sendiri yang pernah mengajarkan. Kalau masih menggunakan tangannya Paulus, berarti kita harus ada data bahwa Oke. Matius Yesus 28 pernah ayat ngajari. 20, Pak. Bang Najib. Tunggu dulu. Tadi sampai dipotong nggak mau. Iya, itu jawabannya. Kalau kau minta omongan Tunggu Yesus, dulu. kan? Omongan Yesus tuh. Bacalah. Tunggu baca. dulu, Ini tadi dipotong nggak mau, giliran saya ngomong dipotong-potong. Gimana sih? Gini loh, Mbak Agatha. Jadi ketika sampean menggunakan tangan Paulus ya. Nah, Paulus ini kan memahami konsep Yesus ini kan tidak dengan pakai Yohanes, Matius, Markus, Lukas, tidak pakai itu. Dia punya Injil lain kan begitu. Nah, sehingga ketika Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 12, itu satu-satunya ayat yang sangat krusial ya, yang sering dijadikan dalil inilah data mengenai dosa waris. Roma 5 ayat 12, saya ingat itu. Nah, kemudian ternyata setelah kita buka di dalam Yohanes, Matius, Markus, Lukas, wa ala alihim wa ashabihim wa man tabi'ahum bisu'in ila yaumiddin ini, ya, ternyata tidak ada perkataan Yesus mengenai dosa yang menjalar dari Adam, itu tidak ada. Matius itu tidak membahas tentang dosa yang menjalar dari Adam, Mbak. Nggak ada. Gitu, Mbak agak ya. Nggak ada, Anda nggak menjelaskan apapun karena saya lebih tahu. Mana ada Itu, keterangan ya. Yesus itu menjalar Oke, dari saya Adam ke jelasin, semuanya. saya jelasin. Kenapa saya katakan ajaran Rasul Paulus itu ya ajaran Yesus? Karena memang semua rasul itu pun mengatakan bahwa mereka itu menerima ajaran itu. Loh, kalau nggak menerima ajaran itu, bagaimana mungkin para rasul itu bersama-sama dengan Rasul Paulus? Bahkan mereka bersalaman dengan ketiga soko guru. Ya, di dalam Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Ini perkataan Yesus langsung kepada Iya, gak nyambung kan? Apa kaitannya sama dosa waris? ini para rasul yang ngomong. Dan Kaitannya sama dosa waris apa? Loh, kamu kan nanya, itu bukan ajaran Paulus. Saya jelaskan ajaran Paulus, ya ajaran Yesus. Ajaran yang didapat dari Rasul Paulus. itu Mana dari para Paulus rasul. pernah ngajari Yesus dosa yang menjalar itu mana? Makanya saya bawa itu. Rasul Apanya Paulus yang itu dibawa? mendapat ajaran. Oke, dengar ya. Kalau kamu mengatakan itu tidak ada, kita sama-sama tahu Rasul Paulus itu ahli Farisi, ahli Taurat. Ya. Bahkan Iya. tidak masuk
Bahkan Daud mengajarkan apa? Di dalam dosa aku dikandung. Benar nggak Pak Erben? Iya, yang katakan Paulus orang Madura siapa? Dengar dulu. Terus. Lo kamu kan nggak tahu apa-apa, jangan framing. Kamu nggak tahu Alkitab. Kamu bukan orang Kristen, kamu orang Islam. Nggak mungkin kamu menjelaskan iman saya. Saya kasih tahu kamu. Kenapa saya katakan Rasul Paulus itu mendapatkan ajaran itu dari Yesus? Karena di dalam Mazmur, Daud juga sudah mengatakan itu. Di dalam dosa aku dikandung. Dia ahli Taurat. Tentu dia dipakai oleh Tuhan. Dan ajaran yang diterima oleh orang Yahudi, itu ajaran yang sama adalah pemberian dari Yesus Kristus, prainkarnasinya. Jadi kalau kamu mau framing ajaran Paulus itu bukan ajaran Yesus, tentu para rasul pasti akan menolak dia. Ya buktikan saja, Yesus pernah ngajari dosa yang menjalar itu, mana? Kanonisasi Alkitab ini bukti bahwa Rasul Paulus itu ajarannya diterima seluruh gereja, seluruh orang Kristen. Bro, kamu ketawa, kamu nggak tahu apa tentang iman saya. Yang saya tanyakan kamu pernah pernah ngajari dosa yang menjalar dari Adam ke Paulus itu mana ayatnya? Iya dong, menurut Anda, ketika Mazmur menuliskan itu. Yang ditanya ayat Farida. Aduh Farida ini nggak nyambung. Farida ini. Kalian itu nggak ngerti apa-apa. Farida. Dengar ya, kenapa saya katakan itu? Bahkan ketika Yesus menjanjikan dia akan apa sih? Jangan di-mute dong. Itu ayat mengenai Yesus mengajari kepada Paulus dosa yang menjalar dari Adam itu mana yang diajari dia? Matius 28 ayat 20. Loh kamu ini buka, itu saya bacain. Ini saya juga buka, ada kaitannya itu. Coba baca. Astagfirullah. Ajarlah mereka, itu perkataan Yesus kepada rasulnya langsung. Disuruh mengajar. Terus kamu mau nolak itu? Nih, saya buka. Ntar. Aduh, ini Mbak Agatha ini. Matius berapa? Nanti Matius 28 ayat 20. Nanti juga saya tanya, hadis-hadis kalian itu di mana diajarkan Allah seperti itu? Apakah Allah menyuruh nuliskan hadis? Nanti kalian juga kena jong. Iya, gampang itu. Kalian kan tidak tahu apa-apa tentang iman kita, sama lah. Ya itu makanya, jangan framing tadi mulutmu. Nah, Matius 28 ayat 20 ya. Tunggu, ini perikop tentang perintah untuk memberitakan Injil. Iya, itu perintah kepada murid. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mana dosa warisnya, Bray? Lo ajaran itu ya masuk ke dalam surat Roma tadi, Bray. Yesus aja tidak pernah ketemu Paulus loh. Jadi gini aja. Jangan bilang nggak ketemu dong. Kisah para rasul 9 jelas. Yesus datang. Jadi Agatha tadi sudah membuat penjelasan dari ajaran Paulus yang diteruskan dari ajaran Yesus. Sekarang supaya kalian nggak mutar-mutar, Ustadz Naja, sekarang kita masuk kepada definisi dosa. Dosa itu artinya apa? Hamartia, melenceng dari tujuan Allah. Apa tujuan Allah bagi manusia? Tujuannya adalah manusia hidup kekal, manusia hidup sempurna, manusia bersekutu dengannya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa melenceng, berarti manusia tidak sempurna lagi. Yang kedua, manusia mengalami kematian. Yang ketiga, manusia diusir dari hadiratnya, dari Taman Eden. Yang keempat, manusia mengalami kodrat yang rusak. Manusia diperhamba oleh nafsu, dosa, oleh iblis. Itulah dosa. Melenceng dari kodrat semula. Dosa waris itu artinya itu. Dosa waris itu artinya dosa itu. Jadi waris itu artinya. Arti waris itu dengarkan. Itu arti dosa. Oke, dosa itu arti dosa ya. Sekarang arti waris. Waris itu apa? Keadaan Adam dan Hawa yang sudah terusir dari hadirat Allah, yang diperhamba oleh dunia, yang mengalami maut, yang tidak berkuasa lagi, itu terwariskan kepada seluruh keturunannya. Sampai sekarang manusia mengalami maut, manusia terpisah, manusia dikuasai oleh dunia, dikuasai nafsu, baru manusia tidak sempurna, not naturnya.
terulang sampai sekarang. Jadi menebus manusia dari kutuk dosa artinya Yesus datang, manusia karena dosa terpisah dari Allah, Yesus datang mendamaikan. Manusia diperhamba oleh dunia, oleh dosa, oleh iblis karena jatuh dalam dosa, maka Yesus datang memerdekakan manusia. Ya. Karena dosa manusia mengalami maut, Yesus datang memberikan hidup kekal. Makanya Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun sudah mati. Makanya kami mengikut Yesus yang mati, mengalahkan kematian itu melalui kebangkitan dan mulia, naik ke surga, menjadi jaminan hidup Mas yang Ruben. kekal. Makanya Ini kalau Yesus itu arahnya kemana, Mas mati, Ruben? Maksudnya tidak begini. bangkit-bangkit, dia menjadi fosil atau menjadi tulang belulang, kami tidak ikut Yesus. Nah, Nah, ini Mas gitu. Ruben, maksudnya ayat yang mengindikasikan pengajaran Yesus mengenai dosa yang menjalar sampai sekarang itu di mana? Kan tadi sudah ditunjukkan Agatha datanya tadi. Ini Semua apa ini, Mas manusia Ruben? Nggak berdosa nyambung karena ini. Adam. Tadi ada datanya tadi itu. Itu kan ajaran itu. Mazmur 51 ayat 7 coba. Mazmur Kok ke Mazmur sih? 51 Saya dalam tanya dosa Yesus aku malah diperanakan Mazmur. ada. Dari Taurat Musa. Jadi Mas, ini masalahnya kok- kamu kok tidak menerima, bro. malah Itu aja. kabur kemana-mana. Iya. Yang ditanya Ustadz Wafi apa, dijawab apa. Loh. Farida, Farida. dengar, Oke, dengar. jadi sekarang jawabannya apa? Coba. Jawabannya Wapi apa? Loh, kok malah minta jawaban ke saya? Saya kan bukan Loh, orang bagaimana Kristen. kalian mengatakan tidak ada jawabannya? Kalian tahu tapi kalian bilang kami tidak menjawab. Itulah kalian Saya lucunya. ini nanya, saya ini Ya nanya. udah, kami sudah jawab. Itulah jawabannya. Oh, Jadi berarti kenapa jawabannya apa alasan sesuai kalian keimanan, mengatakan tapi kami nggak tidak ada dalil menjawab? begitu. Loh, dalilnya sudah dinyatakan. Masalahnya gini, bro. Kalian bilang kami tidak menjawab, tapi dari tadi kami sudah Bro, kasih jawaban. Katanya Neng Agatha ini, Lucu kalian itu. Matius 28:20 itu dasar bahwa Yesus pernah mengajari dosa waris. Padahal di iya sini perikopnya saja sudah gak nyambung. Ya iya dong. Aduh, Orang Kristen ini Oh, itu harus gak diajarkan nyambung gitu seluruh- memang. Oh ya sudah. Loh, kamu yang Oke, kira saya kamu kasih data ini. Tunggu. Saya kasih data ya. Mm-mm. Karena kalian minta. Coba Roma 5 ayat 12 sampai 18, Mazmur 51 ayat 7. Coba 51 Dari ayat Roma 7 ke baca. Mazmur ya. Mazmur dulu, Mazmur 51 ayat 7 coba. Iya. Paulus kan orang Ini yang itu dulu, Iya, itu Raja Daud yang ngomong itu. Iya, Raja Itu Daud. ajaran yang disampaikan wahyu kepada Raja Daud. Coba Mazmur 51 ayat 7 baca. Mazmur 51. Sesungguhnya Oke. dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, itu Dari tadi Mazmur udah dibahas. berapa Mazmur? 51 ayat 7, Roma 5 ayat 12 sampai 18. Jadi sebelum Yesus hadir di dunia sebagai manusia, ajaran tentang hakikat dosa, keberadaan berdosa sejak di dalam rahim itu sudah ada. Ini saya baca ya, Mazmur 51 ayat 7. Kalau kita Ya, baca baca. perikopnya itu berjudul pengakuan dosa. Nah, itu Untuk bacalah. pimpinan biduan, Mazmur dari Daud. Nah, ini untuk Ayat biduan. 7 langsung. Ya. Oke, terserah mau baca semua juga Bersihkanlah boleh. aku pada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mana? Yang menjalarnya Baca. itu mana? Loh, ayat 1 sampai ayat 7 itu coba ayat 7. Langsung ke Coba. 7. Ayat ini untuk biduan ya, kan ini untuk pemimpin Loh, biduan ya. mana ada kayak gitu cara belajar untuk biduan kau? Loh, ini ayatnya ini loh yang saya baca. Parah. Ini Mazmur 51 untuk Iya, pemimpin untuk pemimpin biduan, bukan untuk biduan, pemimpin. Artinya Iya, kenapa? berarti pemimpinnya Mazmur itu kan biduan, kan? nyanyian. Jadi nyanyian itu ada pemimpin nyanyian, itu artinya biduan, bukan biduan Mbak Agatha dangdut ini seperti termasuk pantura, biduan juga berarti kau ya? pun. Oh, pemimpin Nggak usah biduan. lari-larian aja ya. Ya, untuk pemimpin Ustaz biduan. yang suci, Ya, tenang, Mazmur Ustaz. dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia Ayat 7. menghampiri Betsheba. Sesungguhnya, baca langsung ayat 7 aja. Sesungguhnya Sebentar. dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat 7 isinya begini. Bersihkanlah aku Itu daripada 9. Alah, sakit jiwa ini orang. Oh, yang ini berarti 51 ayat 7 ini. Sesungguhnya Iya. dalam kesalahan aku diperanak
Agatha sebagai biduannya gimana ini? Maksudnya Nggak ada gimana? saya sebagai Ini biduan, orang. udah. Oke ya. Jangan Sekarang potong. kami boleh bertanya balik sekarang? Oh bisa, monggo. Oke, pertanyaannya. Aku salam dulu, tunggu aku salam dulu, tunggu. Aku mau bertanya ya. Sabar, aku salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz-ustadzku, Ustadz Wafi, Ustadz Ali, Ustadz Abu ya, Ustadz Al-Ayubi dan Ustadzku semuanya. Oke ya, lanjut ya. Oke. Waalaikumsalam, abangku. Oke, pertanyaan saya gini Pak. Arben jangan kemana-mana ya, di situ aja, jangan turun ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang aku mau bertanya sama Ustadz Naja ini. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya gini. Ya. Orang Muslim berdoa untuk Nabi Muhammad selamat masuk surga, supaya nanti di akhir zaman kalian mendapatkan syafaat darinya. Itu yang biasa saya dengar. Tetapi pertanyaan saya adalah, Nabi Muhammad pernah berdoa untuk ibunya supaya dosanya diampuni, tapi tidak diizinkan oleh Allah, gitu ya? Berdua? Tidak. Iya, berdoa supaya mamanya diampuni dosanya, tapi tidak diizinkan oleh Allah. Pertanyaan saya, bagaimana nasib orang Muslim nanti jika dia pun berdoa untuk ibunya tidak dibolehkan? Bahkan pun ada kubaca data ayahnya katanya di neraka. Gimana itu? Oh, siap. Sudah, Mas Erben, saya jawab ya. Iya, itu aja pertanyaan saya, monggo bro. Oke, suatu saat ada sahabat ini bertanya, Mas Erben, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan ayahku? Nah, ayahnya dia ini kan kafir, bukan Muslim. Kemudian Rasulullah menjawab, Inna abi wa abaka finar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu di neraka. Nah, di sana dalam teks aslinya menggunakan kata abun. Nah, abun ini bermakna paman. Kenapa saya katakan seperti itu? Tunggu dulu. Santai dulu, Mas Arben. Abun nah, loh, ada loh, saya dalilnya ada. Di dalam Al-Qur'an malah dalilnya. Tidak perlu kamus itu. Contoh. Nah, ketika anaknya Nabi Ishak disuruh mengatakan aba kepada Nabi Ismail. Aba ini jamak dari abun. Aba. Lah kenapa Nabi menjawab seperti itu? Nabi itu tidak ingin menyakiti hati orang itu agar tidak berkeluh kesah. Bahwa beliau mengatakan bahwa pamanku Abu Jahal ya, Abu Lahab, itu paman-paman Nabi yang kafir itu finar, juga di neraka. Tapi menggunakan konteks abun untuk menjaga hati si penanya. Itu ada saya dalilnya. Kok bisa pun jadi paman? Paman itu bukannya al-am? Al-an'am itu beberapa hewan. Udah ganti Pak. Aku nggak bisa lagi lah. Itu beberapa hewan. Abun itu kan contoh kalau kayak di apa ya, di ortodoks itu kan abuna itu bapak. Kok abun bisa jadi paman? Setahu saya paman itu al-am itu. Loh. Aduh, aku nggak bisa lagi ngomong apa-apa sama kamu. Nggak sanggup aku. Kau asal bunyi aja kau. Masa abun itu justru di bawah itu ayah kandung. Dengarkan dulu, Mas Abun itu aku cek ini di kamus, paman itu al-am. Dulu biar selesai. Artinya paman dari satu ayah dan satu ibu. Paman dari jalur ayah itu am namanya ya. Tapi kalau paman dari menghadapi kaum Madiyah, mohon maaf. Namanya kholah. Tunggu dulu udah. Pak Erben turun aja Pak Erben. Udah gimana Tunggu dulu. Aku nggak sanggup lagi ya. Kamu itu muter apa? Masa kau bilang abun itu artinya paman? Coba lihat kamus Arab yang kau pakai itu di mana? Turun. Abun paman. Tar, ini saya buka ya. Kamus Arab dong. Iya, kamus Arab. Iya, masa kamus Yunani gimana? Coba lihat kamusnya itu ya. Abun itu kok bisa paman nih? Nah, nih. Dibesarin host, dibesarin. Waduh. Nih. Tunggu, hostnya lagi nge-lag. Ustaz Tafi, tunggu, hostnya lagi nge-lag. Moderator, tunggu Ustaz. Moderator yang di
bawah tolong digedein Ustaz Afi dong. Oh, aku sendiri yang moderat. Ini ya. Ini website resmi orang Arab, bukan milik orang Indonesia, dan ini milik agama Islam. Loh, gimana? Nah, ini ya. Ini web. Loh, gimana sih? Ada dua itu yang membesarkan berarti host sama moderator Abun itu kok bisa jadi paman ya? Nah, ini ya, Ma'anil Ab. Ya Allah. Tunggu tunggu. Yang bawah, yang bawah nggak usah dibesarin ya. Yang bawah nggak usah dibesarin ya. Sudah dulu ya dalam bahasa. Aku buka dulu ya ini. Ya. Itulah Erben. Ma'anil Ab, yang lain diam dulu. Muslim. Ma'anil ab, beberapa makna al-ab fil Quran, di dalam Al-Quran. Arba'atun, ada 4. Ini ya. Ma'anil ab, makna ab fil Quran, di dalam Al-Quran itu arba'atun, ada 4. Yang pertama al-walid, bisa bermakna orang tua. Yang kedua al-am, am ini kata kamu ya, yang bermakna paman. Kemudian al-jaddu, bermakna kakek. Nah, kita lihat. Ma'anil ab fil Quran, beberapa makna kata al-ab di dalam Al-Quran. Yang pertama bermakna walid, bermakna orang tua. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Wa ummihi wa abih. Surah Abasa ayat 35. Dan ibunya dan ayahnya. Kata ab, abih, abun, bermakna walid ya. Wa ummihi wa walidihi. Maksudnya artinya ibunya dan orang tuanya. Ada juga yang bermakna al-jaddu. Nih, al-jaddu itu kakek. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, millata abikum Ibrahim. Surah Al-Hajj ayat 87. Agama abi kalian, ayah kalian, kakek-kakek kalian, yaitu Ibrahim. Ini bermakna al-jaddu, kakek. Karena Nabi Ibrahim itu jaraknya jauh dari Nabi Muhammad SAW. Maka abin bermakna kakek, bukan bermakna ayah. Kemudian ada abun bermakna al-am, bermakna paman. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Coba kau buka dulu ini Ustaz Najah. Ini belum selesai, saya jelasin. Sahih Muslim 302, coba. Sahih Muslim 302, coba. Sahih Muslim 302, coba Pak Ustaz. Oke, Pak Ustaz. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Ada lafal aba di sini. Nah, aba ini bermakna al-am, paman. Nah, begitu. Jadi ini ya. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al maut. Pak Ustaz, boleh langsung ke hadisnya aja Pak Ustaz. Kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Ini Nabi Yakub ya. Nabi Yakub berkata Pak Ustaz, kepada boleh langsung ke hadisnya aja Pak Ustaz. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku mati? Qalu, maka anak-anaknya Nabi Yakub mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu wa ilaha abaika. Jangan khotbah. Kok gimana? Dibilang berarti ada dalil ya? Itu dijelaskan makna akun itu, aduh. Farida. Udah Farida diam dulu. Dikira saya tidak punya dalil gitu loh. Dikira saya tidak punya dalil. Aku langsung ke hadisnya ya. Coba. Ini Pak Ustadz ya. Kasih kolom besar dulu. Dibaca bahasa Arabnya. Nanti saya copy nanti bahasa Arabnya ya. Enggak, dibaca aja bahasa Arabnya, Bro. Lu kok enggak usah? Nanti yang bisa bahasa Arab lari juga. Usaha aja, Bro. Ya. Usaha aja, Bro. Wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Bro, perhatikan ada satu kata bapak di sini ya. Beliau menjawab, dia ada di dalam neraka. Ketika laki-laki memanggilnya seraya berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di dalam neraka. Di sini ada kata 3 bapak. Jadi di sini coba cara 3 bapak di sini itu yang mana di sini bisa diartikan paman, kok bisa artinya di sini kok bapak, Bro? Coba. Silakan sama si Erben. Ini saya kalau lihat di apa nih kamus ya, mana kamus? Ya kok kuntilanak sih kalian itu gimana sih? Gini Erben, aku sebelum ini ya, aku izin host aku izin bentar ya. Bentar Erben, bentar. Aku ini Kak, saya sudah pakai kamus ya. Apa itu? Itu Google Translate.
Iya, Google Translate lah, Bro. Di sini bahasa Arabnya, lihat ini ya. Ketawa, Google Bro. Translate. Di sini ada kata abi. Abi itu kan bapak itu. Kucul. Tulisannya sama ini. Ini tulisannya sama. Ya, tulisannya sama juga. Berarti cuman memiliki Masa- satu arti ya. Ini ayahku, ayahmu. Jadi ayah di sini di dalam kata ini kan ada 3 kata abi itu, abi. Bani terjemahan. Diartikan semua ayah gitu ya. Jadi alif itu saya nggak ngerti, kau belajar Arab dari mana kok bisa jadi ayah diubah jadi paman. Kang Ardiansah, itu ayahnya huruf besar huruf kecil. Coba ayo. Ayahku dan ayahmu ada di itu. dalam. Itu abi. ayahnya huruf besar semua nggak? Itu ayahnya huruf besar semua nggak? Saya berterima kasih sama Ustadz Naja, jawabanmu sungguh sangat memberkati saya. Enggak, itu Terima ayahnya kasih. itu loh, bro. Ayahnya itu huruf besar semua enggak? Saya nggak mau ladeni kamu nggak ada ilmu. Iya, karena kamu nggak bisa jawab Cocok lah. pertanyaanku, makanya kamu Mas lari-lari Erben, saya kasih terus. tahu cara ya. Oke ya. Ini saya kasih tahu cara. Jangan Mas lari, Erben, Ben. Gini, Mas Erben, saya kasih tahu cara kalau hadis ya, kalau nanti ke depannya kalau mau bertanya hadis kepada umat Islam itu begini caranya. Ini saya buka dulu ya. Ini nanti Anda ketik ya. Ini saya kasih tahu caranya biar nanti lebih berbobot pertanyaannya dan carilah pertanyaan yang sulit nanti. Nah, ini ketik Buktinya dari tadi kau nggak jawab, gak parah lu. Lah, tadi kan Pak ada Ustadz. itu jawaban saya. Abun Udahlah, bermakna Pak paman. Ustadz. Gimana sih? Nah, ini Oke. sampai ketik maktabah Oke, Trik. ya. Sampai ketik maktabah. Tunggu dulu tentang hadis Jangan tadi. kabur Erben, jangan kabur. Hadis tadi itu akan Biar saya jawab diajari ini. dulu. Nah, ini ya, ketik maktabah yang paling atas ini ada ini kata bahthun. Nah, ini namanya maktabah syamilah. Lalu ketik tentang hadis tadi. Nah, nanti keluar semua hadis Rasulullah itu ada berapa jumlahnya itu nanti. Nah, kemudian ketik di sini, biar cepet. Inna abi wa abaka finnar, kan begitu ayatnya, anunya hadisnya. Inna abi wa abaka finnar. Finnar. Oke. Ini ya. Inna abi wa abaka finnar. Cari yang hadis ya, syarhul hadis. Kutubus sunnah, syuruhul hadis. Nah, bahthu, cari. Ini keluar semua kitab nanti ini. Wah, ini banyak sekali ya. Syarhu Sunan Abi Dawud, Ikmalul Mulmi bi Fadailil Muslim. Nah, kita ambil satu dari Sunan Syarhun Nawawi ala Muslim, inilah. Treat. Oke. Pak Ustadz, Nah. ini saya mau nanya ya Pak Ustadz ya. Ketika Tunggu ada Mbak, seorang penanya Mbakku. sama Nabi. Jangan Iya, dipotong dulu. Aduh, Farida kebiasaan ini. Dia pingsan, Ustaz. Jadi dia pingsan. jawabannya apa Pak Ustaz? Jawabannya apa Pak Ustaz? Aku ini Pak Ustaz? butuh ini kayak begini nih. Ini kuliah gratis ini. Lanjut Ustaz, lanjut kuliah gratis Nah. ini, lanjut. Qauluhu anna rajulan qala ya Rasulullah. Perkataan Bukan, seorang itu laki-laki tidak yang menyentuh menyatakan esensi wahai pertanyaan. Rasulullah, aina abi, laki-laki kan bertanya tuh, di mana ayahku? Abi, Qala abi. finnar. Falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Nabi jawab nih, sesungguhnya pamanku dan ayahmu di neraka. Fihi. Pak Ustadz, Tunggu kira-kira dulu. jawaban Nabi Fihi, bener di nggak? dalam hadis Masa ini annaman mata alal kufri fahuwa finnar. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir maka dia masuk neraka. Wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin, dan tidak akan bermanfaat Pak Ustadz. bagi dia Pak kerabatnya. Ustadz, aku mau tanya, mana di situ huruf? Ini belum dijelaskan. Ini belum beres, Erben, lu diam dulu. Ini ilmuwan buat Kata pamanku dengan kata ayahku mana di situ Pak? Enggak apa-apa, ini buat gue. Dasar Kristen ini ya. Si Erben sama si Masa Farida. yang Diam ditanya dulu. Justru Aduh. ini kok di Farida, aduh. Emangnya Nabi nggak ngerti? Diam dulu. Ini bukan Yang buat ditanya lu, paman, tapi masa buat yang di bawah juga. Ini bukan hanya buat lu, tapi bukan buat gue, buat Nanya yang itu. di bawah. Ini kuliah gratis, ini pelajaran Si ini. Lanjut Ustaz. penanya nanya ayah. Mat, Masa dijawab dengan apple to Kata- apple? Udah lanjut Ustaz, lanjut ya? Ustaz. Maksudnya- Mute host, mute. ini aku di mute terus. Oke, kita turun Agatha ya. Thank you. Dede kabur. Aku di mute, aku di mute, aku di mute. Ngapain aku di sini? Oke, Pak Naja. Oke, Pak Naja.
Pak Naja. Kemana Oke, Farida? Pak Naja. Bentar. Pak Naja, aku mau lihat dulu. Kabur ini Kata gimana ini paman kabur dengan Ben kata ini? ayah di situ mana, Pak Naja? Mana Ben? Coba kata ayah dengan Makanya kata kan kalau paman saya itu yang mana? menerangkan itu, kalau saya menerangkan Coba. itu didengarkan Coba dulu. dibesarkan dulu. Tadi Ini kan kata Mbak- paman, hurufnya ini kata ayah, hurufnya ini. Coba tunjukkan dulu, Pak. Coba di hadis yang Ini tadi kan itu coba. sudah itu makna ayah dan paman itu. Bukan. Coba lihat huruf Arabnya, pasti masa paman dengan ayah sama artinya? Loh, Coba lihat dulu hurufnya. di dalam Al-Qur'an itu kata abun itu Itu memiliki bukan beberapa Al-Qur'an, makna. Pak Ustadz, ini itu hadis yang saya tanya sama kau, bukan Quran. Semua bahasa Arab itu Coba. Quran, Mas Erben. Gimana? Sahih Muslim 302. Coba dulu Pak Ustadz tunjukkan kata paman di situ mana, kata ayahku di situ mana. Coba. Aduh, gimana Mas Erben? Silakan ini? Pak, silakan. Tadi kan sudah saya jelaskan Bapak. satu kata di dalam Coba bahasa tunjukkan Arab itu dulu di bisa situ mana bermakna kata banyak, Mas paman, Erben. mana kata ayah, itu aja. Huruf Arabnya ini kata ayah di sini, ini kata paman di sini. Coba. Apanya? Sudah dari tadi sudah saya jelaskan. Sahih Muslim 302. Bedakan dulu kata ayah dengan kata paman. Coba, yang mana? Erben, Al-abu itu punya dua makna, Mas Erben. Bisa ayah, bisa paman. Udah, aku mau kau tunjukkan dulu huruf Arabnya paman dengan ayah. Itu Ini mau doang. framing ini aslinya ini. Coba silakan Kabur Pak gitu Ustadz. ya. Monggo. Kata Ini mau paman framing dengan ini kata aslinya ayah ini. dalam teks itu mana? Boleh, silakan. Maksud tadi sudah dijelaskan kok. Enggak ada penjelasanmu. Saya hanya tanya kata ayah, ini dia kata ayah. Kata paman ini gitu. Lorawapi, bentar ya. Itu sedikit untuk Itu bermakna mustarak ya Ustaz ya. Oke, silakan tunjukkan Pak Ustadz. Mana di situ kata ayah, mana kata paman? Tasyakukun taho. Silakan. Sahih Muslim 302 pakai hadis sob saya, hadis sob. Atau mungkin Ardiansa bisa tunjukkan, Bro. Kata ayah dengan kata paman dalam teks itu bedanya di mana? Coba. Itu Erben, aduh si Erben Loh, ini itu satu katanya sama, Mas Erben. Ngapain ditunjukin berbeda? Itu sama menggunakan alif dan ba. Aduh, aku tanya apa kalian jawab apa gimana sih? Bentar sebelum Ya, karena kamu nggak paham apa itu menjelaskan mustarok, ulang bro. ya, sebelum Ya, Ustaz nggak Wafi ada di situ menjelaskan ulang, mustarok, aku izin bro. bentar, Coba. Ben, aku izin Aku mau bentar ya. tanya di Aku situ izin bentar, perbedaan Ben. kata Itu ayah ilmu dengan bahasa kata paman Arab. dia di situ. Itu namanya ilmu bahasa Arab. Nanti Itu namanya biar ilmu bahasa dijelaskan Arab. ulang Namanya oleh itu Ustaz Wafi. mustarok. Satu Ada ilmu bahasa kata. Arab kayak gitu. Satu kata. Itu mustarok, bro. Satu kata itu bisa mempunyai makna yang banyak. Jadi Nggak katanya ada tuh kayak gitu. sama. Nggak mungkin artinya Loh, langsung dari kok ayah jadi nggak mungkin. paman. Gimana? Kok mau bikin bahasa sendiri dia? Nggak bisa. Coba. Nih, Coba Erben, kok nggak di bisa, kamus gimana Arab sih? paman Saya artinya kasih apa? datanya, Coba. Erben, Coba Erben, paman saya dalam kasih bahasa Arab datanya. kamus kalian coba. Aku perlu cari kamus kan. Erben, saya kasih datanya, Ini dengerin bodoh ya. bener ya. Coba. Saya pikir Kamus S2 Arab paman beneran mana? loh. Coba tunjukkan dulu Bapak. Ternyata esteller loh ini. Coba. Sahih Muslim 302 Pak Ustadz. Pak Ustadz. Sahih Muslim 302. Ini al-ab ini kan bahasa Arabnya ini loh. Loh, itu kok tanda kurung? Nggak ada tanda kurung. Astagfirullah. Ini menjelaskan makna al-ab. Enggak ada Pak Ustadz. Aduh Pak Ustadz. Coba pakai dulu kamus Arabnya Pak Ustadz. Kamus Arab. Saya mau lihat dulu bedanya ayah dengan ayah dengan paman. Ini. Baru kali ini ku dengar ada bahasa Arab ayah dan paman sama Pak Ustadz. Coba yang ini Pak Ustadz. Aku tunjukkan hadisnya ya. Ini aku kasih kolom besar. Biar aku tahu. Minimal aku tahu ini. Gimana Di mana sih? di sini kata Apa bedanya paman? dengan Di Mas mana Erben ini? kata Ada tanda aku kasih di kurung kolom katanya. besar Pak. Coba kata paman di sini mana? Bapak yang mana di sini? Loh, Ini bapak ya bapak itu bermakna paman, makanya jangan modal terjemahan. Mana ada bapak paman? Paman itu tadi kulihat di Google bahasa Itu Arabnya makanya itu al-am pakai bahasa Arab, kucelu. Kuclu. Kalian kok takut? Ini kasih di kolom besar dulu. Apa? Host Itu kasih di kan kolom bahasa besar dulu. Arab. Abun itu bisa bermakna Kasih di kolom besar dulu, Bro. Aduh. Mana sih? Ini. Yang mana di sini kata ayah ini? Ayah di sini mana ini? Ini yang mana di sini kata bapak? Mana kata bapak yang ini?
Sejak kapan Google Translate jadi kitab Coba yang mana di sini kata ayah, kata paman? Coba Pak Ustadz, yang mana ini? Sejak kapan Google Translate jadi kitab Jurumiyah itu kapan? Enggak apa-apa, ini nih. Aku mau lihat huruf Bapak di sini mana Pak Ustadz? Coba, yang ini kah? Enggak tahu aku mana. Yang mana? Tahu lah Mas Ben, sampai sesungguhnya bapakku atau pamanku mana di sini? Paman ini, paman ini apa ini? Emang Fakola itu Google Translate ya? Yang bawah. Yang mana bapak? Bapak di mana di sini bapak? Ah, itu betul itu. Ini. Ya, itu paman. Ini bapak. Paman. Ayah mana? Gak ada ayahnya di sana, gak ada. Di sini ada kata bapakku, bapakmu, ada kata bapak di sini 3. Yang mana ini kata bapak 3 nih? 1, 2, 3. Yang mana aja nih? Salah itu, salah terjemahan. Udah ya, terima kasih ya Ustadz. Kabur. Oke, thank you. Saya hargai. Saya hargai Pak Ustadz ya. Gimana sih? Ini tunggu, yang heran itu Erben nggak paham bahasa Arab, tapi ngeyel itu gimana maksudnya? Iya, Pak Ustadz ada mau ditanya Pak Ustadz? Ada. Oke, silakan Pak Ustadz. Terakhir Mas Erben, saya nanya. Iya. Sebentar Ustadz Wafi. Teman-teman yang di bawah yang ingin menonton si Farida tadi ditertawakan oleh saudara Kristennya, tonton di Al Ayubi channel bentar lagi ya. Itu nama aslinya Farida itu. Udah. Ya? Ayo Pak Najah, apa mau ditanya Pak Najah? Ya, kalau bisa jawab saya jawab. Oke. Itu Mas Erben, saya kan nemu website resmi nih dari Barat ya. Mengenai tentang Amanat Agung. Ya. Amanat Agung bahwa Matius 28 ayat 19 itu ternyata diasumsikan kata para Kristen Barat itu baru muncul di abad keempat kebelakangan. Sedangkan ayat itu tidak pernah ada di abad ketiga dan kedua. Kira-kira ini benar apa enggak Mas Erben? Kalau memang enggak benar, bisa enggak Mas Erben nunjukin di abad ketiga bahwa Matius 28 ayat 19 mengenai Amanat Agung itu benar-benar ayat asli, begitu Mas Erben? Ya, kita lihat data-data ya bro ya. Ya, kan coba bisa dicek data-datanya. Ya, monggo kita buka bareng-bareng karena itu Amanat Agung kan masa itu. Ini Matius 28:19. Amanat Agung membaptis 3 nama itu. Ya kan bisa dicari data-datanya. Iya, nanti kita lihat sumbernya dari mana. Cuman butuh waktu bro ya. Nggak apa-apa, mungkin jenengan kan punya data sekarang, minimal tampakkan di abad ketiga. Oh ini loh, di abad ketiga ada manuskrip tentang Matius 28:19. Oh berarti terbantahkan sudah, karena website apostolik ini dari Barat ini yang saya temukan itu mengklaim ayat ini dulunya nggak ada, adanya itu di abad keempat kebelakangan katanya gitu. Coba. Iya, mungkin berdasarkan satu ini ya. Sebentar, saya belum dapat datanya, saya harus cek dulu. Oke. Iya, harus cek data. Mana? Jawabannya simpel ya. Jangan tertawa begitu dong. Kalian itu nanti saya tanya satu pertanyaan juga kalian nggak akan bisa jawab. Tadi juga lu ngetawain gue, masa gue nggak boleh ngetawain lu gimana? Ya. Izin saudaraku, saya kebetulan mau turun, cuman saya ikut berbicara 2 menit dulu. Erben jangan potong-potong ya Erben ya. Tadi saya ikut jangan masuk ke substansi lagi Erben. Bro, nggak usah. Erben, tenang aja. Ya Allah ya Karim, Erben. Kau tenang aja, Erben. kau kan dari tadi diam. Erben, diam. Iya. Diam. Diam Ben. 2 menit. 1 menit lah, 1 menit. Tadi saya dari awal sama Ustadz Alif. Jadi intinya Erben ngemis-ngemis dari Quran supaya Yesus itu Tuhan. Saya nggak ngemis-ngemis, jangan framing dong. Saya tidak ada ngemis, saya hanya fokus bertanya saja. Tadi dia saya tidak ada hubungan Yesus dengan Isa ya, nggak ada. Jadi kamu jangan bernarasi gitu dong. Aduh, wajihang fid dunia. Mohon maaf teman-teman, saya tidak mengatakan dengan tegas tidak ada hubungan Isa dengan Yesus. Jadi kami nggak butuh Quran. Nggak butuh Quran ya. Menemukan poinnya ya, bahwasanya la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun.
Kita tidak membeda-bedakan para nabi dan rasul, semuanya mulia dan mereka terkemuka di dunia dan akhirat. Di dunia mereka menjadi rasul, penyampai wahyu. Di akhirat mereka mempunyai syafaat, bisa mensyafaati umatnya. Nah itu poinnya. Dan tadi sudah jelas. Jadi Ustadz Alif membawakan daripada Bible bahwa memang si Erben ini Tuhannya kan terkutuk. Jadi membawa ikut apa? Ini narasinya ini. Ya, Buya, kita fokus aja Buya ke pertanyaan saya Buya. Kalau lebih bagus Siap, ikut Yesus yang mati dengan cara terkutuk tapi membebaskan manusia dari kutuk daripada orang mati diracun tapi nggak berdampak apa-apa. Iya. Orang-orang Iya, jangan semuanya, gitu saudaraku lah. semuanya ini biar ada slot untuk konten ya. Diskusinya jangan turun dulu udah ya. selesai tadi itu ya. Jangan gitu dong. Terima Kita kasih. diskusi itu Wassalamualaikum harus hormat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, ada Mas Erben datanya. Sudah nemu? Belum dapat bro ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, baru nongol nih bersiap sholat. Kok nggak tahu ini pendeta kok nggak tahu apa-apa sih? Saya ketemukan data ini dari Perguruan Alkitab ya, Perguruan Alkitab Apostolik. Jadi ini data ini dari barat dan mereka semuanya sudah sepakat bahwa Matius 28:19. Kasih datanya, bro. Ini. Coba tunjuk datamu. Ini. Itu Mas Rame itu. Ini bahasa Inggris tapi saya terjemah dari ke bahasa Indonesia ini. Ya nggak apa-apa. Ini ya, layanan informasi apostolik Perguruan Alkitab ya. Perguruan Alkitab ini Inggris aslinya. Nah, kalau aslinya begini. Nah, ini The Truth About Matthew 28:19. Jadi Matius, tentang kebenaran Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas 3 nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ternyata di sini dikatakan ini ya. Jadi kebingungan masih tersisa dalam pikiran banyak orang mengenai sah atau tidaknya penggunaan kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini sebagai rumusan baptisan. Kenapa dibingungkan? Nah, ini keluarnya nanti. Semua manuskrip kuno yang berisi kata-kata asli Yesus yang ditemukan dalam Matius 28:19 hilang atau hancur. Kami tidak memiliki manuskrip lengkap dan tua. Kami tidak memiliki manuskrip lengkap yang lebih tua dari tahun 400. Hibbert, Journal, FC, dan wow. Semuanya ya. Jadi ada nggak kira-kira ini kan ini baru ditemukan ayat ini abad keempat kebelakangan. Berarti kan sebelumnya ada tuh. Oke, di abad keempat itu sumbernya dari mana? Ada disebutkan. Sinetikus abad keempat. Oke, jadi kalau Sinetikus dia sudah ada, pertanyaannya sekarang, Sinetikus itu disalin dari mana? Apakah Sinetikus itu ada dengan sendiri? Nah, itu yang saya tanya, ada nggak? Oke, jadi kalau sudah ada di Sinetikus, bro, berarti sekarang kalau sumber dari Sinetikus itu tidak ditemukan, pasti ada sumber-sumber lain. Karena ada di Sinetikus. Sinetikus itu kan belum. Kalian oke ya. Jadi kau bilang kan sudah ada di Sinetikus. Sinetikus itu kan salah satu rujukan manuskrip Alkitab, bro. Itu salah satu rujukan jadi itu manuskrip. Sebelum itu belum pernah ada ayat itu, Mas Erben. Mungkin Mas Erben ada data. Oke, jadi gini, bisa saja tidak ada naskah yang lebih tua dari situ tentang hal itu, tapi ketika ada Sinetikus itu sudah tidak masalah, karena Sinetikus itu artinya sudah menyalin itu dari salinan yang lama. Salinan lamanya itu tuh kan bisa dimakan waktu, bro. Ya, namanya ini juga bukan salinan lama, Mas. Jadi yang ditanyakan ini begini. Yang ditanyakan itu ayat ini baru muncul di abad keempat, sebelumnya nggak ada. Kita minta pertanggungjawaban, maksudnya bukan pertanggungjawaban ya. Kita cuma mau nanya nih, kira-kira Mas Erben punya nggak di abad ketiga tentang ayat itu sebenarnya sudah ada dari dulu? Saya masih mencari datanya, bro ya. Oke, nggak apa-apa. Saya masih mencari datanya. Tapi yang pasti kan di Sinetikus sudah ada. Sinetikus itu kan salah satu referensi untuk orang Kristen, ya kan? Oke. Jadi kalau kita lihat di teks ya,
contoh Matius 28 itu ada beberapa sumber ya. Contoh ada papirus itu bentar ya. Papirus. Itu ada di contoh di Textus Receptus Novum Receptus, bro. Receptus, Textus Receptus, iya, bukan iya, Repestus. ada di Textus Receptus juga. Tadi bilangnya Repestus Ada itu. ya. Keliru, bro. Textus Receptus itu baru iya, abad ada juga 16. di Textus Receptus. Jadi tidak Itu masalah. abad 16 itu. Iya. Itu, Enggak, maksudnya biar tidak ada ini framingan abad 16, insert, iya. Ya, biar tidak ada framingan, oh ayat ini baru ada, muncul kemudian dengan secara tiba-tiba di abad keempat kebelakangan. Sebelumnya ayat ini tidak pernah ada. Nah, sehingga ketika kesimpulan para apostolik ini mengatakan bahwa ayat ini muncul dengan kebetulan, itu terbantahkan. Oke, Kalau perhatikan ya, ayat 19 itu, lihat ya. Ada juga itu di bentuk singkatan Eusebius, dalam bentuk panjangnya juga ada. Baru ada juga di dalam Didache 7 ayat 1 tahun 80-90. Baru ada juga di Tertullianus Perihal Baptisan paragraf 13 tahun 225. Kemudian ada juga di Gregorius Thaumaturgus 205. Ada, Pak. Jadi Hippolytus 170, Cyprianus. Jadi sumber dilihatkan. Itu ada. Ini ada di Wikipedia, saya lihat ini. Jadi sumbernya itu banyak. Iya, jangan tertawa. Ini parah nih. Oke, ini ya. Oke, dikasih tunjuk ya. Tenang. Kasih di kolom besar, bro. Wikipedia. Nggak apa-apa di Wikipedia. Kok nggak apa-apa? Nggak boleh lah Wikipedia bro, kok. ini ada datanya ini. Wikipedia itu Ini ya, open jadi- source, bro. Tahu Iya, open source nggak nggak? apa-apa. Ada sumbernya. Nggak tahu kok, open ada source sumbernya nggak? di sini. Iya, tahu open Ini source lihat. nggak? Ada sumbernya, nggak apa-apa. Oke. Jadi sudah bro ya. Jadi memang itu ada di beberapa sumber ini. Didache, Tertullianus, Gregorius. Ini ya. Baru Coba. Hippolytus Wikipedia sama judulnya apa Cyprianus. Judulnya apa Ini. di Wikipedianya tuh? Wikipedia Matius 28. Oke, kita klik Ya, ya. bisa dicek kok di situ ya. Wiki. Jadi kalau ayat 18 itu Matius 28 itu secara banyak itu ada di Codex Vaticanus, Sinaiticus ada ya, Codex Bejae itu abad-abad berikut. Jadi Gak usah ini ngambil dari abad Wikipedia, rugi dong. enggak apa-apa. Dari Wikipedia, enggak apa-apa. rugi dong. Oke ya. Oke, jadi sudah terjawab itu. Nah, tunggu dulu, saya baca dulu. Boleh saya Wikipedianya. bertanya balik? Tunggu boleh? dulu. Saya Oke. baca dulu di Wikipedianya. Iya, ini ayat Adalah 19 ada ini, ayat 19. 11 Ini. dari pasal 28 Injil Matius dalam Perjanjian Baru. Ayat ini merupakan bagian dari narasi amanat agung yang berisi perintah pergi mengajar dan membaptis murid-murid baru dengan rumusan. Ini yang mana ini? Catatan. Yang Ini catatan lihat referensi. ya. Ini ada ini. Jadi Oh, semua ada catatan, catatan oke. referensinya ya. Contoh ada di L. Ray Smith, Matthew 28-19, baru was the next of Matthew. Tunggu dulu. Ini ada saya juga lihat di dulu. Peter M. Heath ya. Baru ini ada di. Jadi banyak sumber-sumbernya di sini ditulis ya. Mana, Mas? Ini saya lihat ini loh, gak ada Ini tinggal Oke, diklik oke, aja oke. ini bro, lihat ya. Ini. Ini Jadi kan sama Matius kan? 28. Ini Matius Ini, saya 28 baca saya sudah ya. tunjukkan di sini ini. Ya, saya Tinggal baca dicek. ya. Teks ya. Iya. Yang mana itu ya? Saya sudah tunjukkan ya. Ini, naskah aslinya diyakini ditulis dalam bahasa Yunani, meskipun ada catatan mengenai beredarnya versi bahasa Ibrani atau Aram. Sejumlah naskah tertua yang memuat salinan pasal-pasal ini dalam bahasa Yunani antara lain adalah Codex betul. Vaticanus. Ini abad keempat, abad keempat. Iya, abad Yang abad keempat. ketiga mana? Oke, contoh abad ketiga sebagai bukti itu ini di bawah Ini. ayat 19 Ini abad keempat ya. semua ini, abad keempat semua Ini ini. lihat ayat 19 catatan itu, ayat 19 di bawah. Oh, catatan ayat 19. Catatan betul. kaki. Catatan Nah, Bukan kaki. catatan Karena kaki. itu pergilah ayat jadi 19 lihat. semua. Nah, ayat 19 bahasa Yunani, Textus Receptus loh. Ini abad ke-16 ya. Ini transkripsi. Loh, mana? Dalam Bapak nama Baca. Itu tuh lihat. Ya, Ada ini penjelasannya bentuk. di situ.
Ya, dalam pendapat surat-surat Irenaeus. ya. Bentuk, tunggu dulu, saya baca dulu. Bentuk singkatan Irenaeus. Ya. Mana abad ke lebih tua dari abad? Selesai dulu di bawah. Nah. Tulisan-tulisan lain antara lain ada itu. Tulisan-tulisan lain antara lain itu ada di Dake, ada di Tertullianus. Coba Didake ini apa ini? Gregorius. Didake 7 nomor 1 apa? Didake 7 nomor 1 apa ini, Mas? Ya, itu ada bukunya Didake itu. Di situ ada berbicara itu tahun 80-90. Mengenai baptisan gini. Jadi kalaupun itu ada ditulis di dalam naskah Sinaiticus Vaticanus, itu naskah di abad 4 ke atas semua. Namun itu juga ditemukan di dalam beberapa catatan-catatan kuno di abad pertama, contoh Didake, sehingga terkonfirmasi ajaran itu. Nah, Didake 7 ayat 1 ini isinya bukan tentang Matius 28:19, Mas. Ini tentang ini loh. Itu ayat 19, kan itu ayat 19 itu khususnya. Nah, kan yang kau tanya tadi ayat 19 kan. Isi Didake 7 nomor 1 ini kan ini isinya ini. Mengenai baptisan, kau seharusnya membaptiskan dengan cara ini. Setelah pertama-tama menjelaskan segala sesuatu, baptiskanlah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus lah. Ini bukan. Tahu artinya apa? Dengarin. Gini cara berpikirnya. Di Matius 28 dengar itu. Dengar. Ya, jadi di dalam naskah Sinaiticus dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Formula baptisan ini sudah ditemukan juga di dalam Didake yang ditulis tahun 80, kemudian ditemukan juga di Gregorius Thaumaturgus, di Hippolytus dan semuanya. Artinya apa? Kalau di dalam tulisan yang lebih tua daripada Sinaiticus itu sudah ada, itu sudah mengkonfirmasi bahwa ajaran itu bukan baru muncul di abad keempat, tapi sudah ada sejak zaman Yesus. Begitu cara menjelaskannya, ini bukan menjelaskan tentang ayat Matius 28, karena Matius 28 itu isinya begini, pergilah ke semua bangsa. Nggak paham kamu itu. Sedangkan di Didake isinya itu udah seperti itu. Ini Didake Yunani. Sekarang saya bertanya, udah ada datanya itu. Kalau lebih dari situ saya tidak bisa jelaskan lagi. Datanya sudah saya tunjukkan. Nanti dulu dong. Nanti saya sudah jelaskan. Nggak bisa lagi saya jelaskan lebih dari situ. Orang datanya udah seperti itu. Jadi ayat 19 itu bukan buatan di abad keempat. Kita harus tahu dulu Didake ini apa gitu loh. Didake ini kan disebut dengan ajaran-ajaran Rasul. Iya, itu sudah ada di ajaran-ajaran para rasul, formula baptisan itu. Jadi formula baptisan itu bukan produk abad 4, tapi itu sudah ada di abad pertama. Itu maksudnya. Jadi data-data di abad pertama, kedua dan kedua mengkonfirmasi bahwa baptisan dengan formula Bapa, Anak, Roh Kudus itu sudah ada. Jadi kalau ada orang mengatakan ini buatan orang-orang penyalin naskah Sinaiticus, itu salah. Penemuan naskah ini pada akhir abad ke-19. Naskah ini penemuannya naskah. Jadi gini saya kasih tahu sama kalian ya. Dengarin ya. Dengarkan. Kalian tidak tahu sejarahnya. Gini, dengarin. Ketika orang mempertanyakan Matius 28 ayat 19 yang ada di naskah Sinaiticus, mereka katakan, oh ini tidak ada, ini karangan. Kemudian abad 19 rupanya digali, ditemukan data menunjukkan bahwa data itu abad kedua, abad pertama, memang formula baptisan itu sudah ada. Dengan demikian apa? Gugurlah tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan seperti tuduhan tadi. Itu maksudnya. Belum gugur. Waduh. Nih. Isi udah, kitab Didake ini ya, isi kitabnya seperti apa? Nih. Injil Didake berisi 16 pasal yang umumnya dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu bagian 1 pasal 1 sampai dari tadi. Orang Kristen. Dengar dulu, berarti kau nggak ngerti tentang Matius. Ini bukan tentang Matius. Dengarkan, kau nggak ngerti penjelasannya. Makanya kamu itu pakai logikanya, pakai nalarnya. Gimana sih? Dengarin. Ketika naskah Sinaiticus dituduh orang bahwa naskah Sinaiticus itu karangan buatan bukan ajaran Yesus, maka di dalam penggalian berikutnya ditemukan
bahwa formula baptisan itu sudah digunakan oleh gereja Yang dan saya sudah tanya ada di bukan dalam ajaran literatur-literatur baptisannya. itu. Dengan Yang saya tanya demikian bukan ajaran maka baptisannya. formula baptisan itu bukan karangan di abad 4, tapi memang sudah digunakan di abad pertama. Yang saya tanya Itu yang mau bukan metode disampaikan. baptisannya, bro. Parah kalian ini. Bro, Dijelasin yang udah, saya tanya kalian itu nggak ngerti. bukan metode baptisan, tapi ayatnya itu beneran ayat dalam Matius apa bukan, itu loh yang saya tanya. Jadi berarti Paham nggak kalian sih? itu nggak ngerti memang ya. Memang kalian itu umat yang menghafal, nggak pernah bisa menganalisa teks. Yang saya Oke, tanyakan sekarang aku bukan bertanya deh. tentang teori baptisan. Udah Kalau penjelasan teori saya baptisan- sudah sejelas itu. Tidak ada lagi penjelasan yang lebih dari situ. Oke, Bro, sekarang saya bertanya. Tunggu dulu. Sekarang saya bertanya satu saja, satu Yang saja kamu jawab pertanyaan. ini gak nyambung. Yang saya tanya itu Loh. ayatnya asli apa tidak, ya kamu jawab malah tentang isi cara pembaptisan. Kalau cara pembaptisan Berarti kamu memang nggak dari ngerti, dulu bro. itu di Kamu dalam nggak ayat ngerti. sendiri, itu ada cara Dengarkan, pembaptisan. ya. Tetapi yang Dengarkan saya ya. tanyakan Matius 28 ayat Waduh. 19 itu kenapa baru muncul di abad ke-19? Itu jadi yang saya tanyakan Loh, ayatnya. berarti loh. kamu nggak ngerti kamu. Kamu ngerti nggak bagaimana penyalinan ulang Alkitab itu? Jadi gimana, gini, gimana? Coba dijelaskan. orang Kitab, meragukan naskah Sinaiticus yang berbicara tentang baptisan. Orang menganggap bahwa contoh itu karena sering dipakai Tritunggal itu tidak ada. Itu baru ada di abad 4. Kemudian Itu dalam kan perjalanan pembaptisannya, sejarah, bro. kau bibir kau nggak pernah diam, kau ustadz apa kau? Itu kan cara Dijelasin pembaptisan. nggak mau dengar. Oke, sekarang aku bertanya udah. Aku bertanya ya. Tunggu dulu, ini belum selesai juga. Tadi Udah, sampai bertanya kalau di awal aku saya nggak dikasih jawab. bertanya, aku mundur. Oke, aku bertanya satu aja. Emosi. Oke, silakan. Satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan. Yang bener aja. Oke, satu pertanyaan. Silakan. Ini nggak nyambung. Satu pertanyaan. Oke, silakan satu Ini nggak pertanyaan ya. nyambung. Bener-bener gak nyambung ini loh. Yang saya Memang tanyakan nggak nyambung ayat dengan ini asli pemikiranmu atau kok. tidak. Oke, saya bertanya sekarang. Yang saya tanyakan Oke, ini saya ayatnya bertanya asli sekarang. apa tidak. Yang sampean jawab cara baptisan. Oke, sekarang kan sudah dibilang naskah lengkap, naskah panjang kan ada di beberapa naskah. Oh gini. Jadi gampang. itu kritik Saya tadi itu cuma dengarkan meminta- dulu. Kau mengerti nggak saya arti cuma kritik itu? meminta Ada ayat di dalam Matius Kamu 28, itu nggak 19, nyambung. Kamu otaknya manuskrip yang kosong. abad ketiga. Parah Ada kamu. apa tidak? Coba Ada apa kau tidak? lihat ini ya. Jadi gini Bang Ini. Kau Najwa. lihat ini ya. Lihat ya. Pertanyaanmu nggak berdasar Bang Najwa. Loh, kok tidak Oke, berdasar? silakan. Nggak berdasar. Saya Kasih ini. aku di kolom besar. Kasih aku di kolom besar. Lihat ini. Permintaan Lihat. saya ya. Bang Najwa. Begini loh. Coba. Sama dengan berdasarkan. Ini lihat. Tunjuk. Kasih di kolom besar dulu. Naja ini nggak nyambung, kamu lihat. Lihat, Iya. makanya kau kalau baca narasi gini, ada pendapat bahwa, perhatikan ya, bahwa prasa dalam nama Bapa Anak bukan bagian teks asli Injil Matius, karena sejumlah tulisan surat-surat Efesus tidak memuatnya. Namun ditemukan bahwa Efesus memang biasa menyalin satu ayat dalam bentuk singkatan atau sebagian kutipan resmi terkait Matius 8:19. Ia menulis dalam bentuk singkatan maupun bentuk lengkap seperti terdapat dalam Alkitab. Ini ada dibuat di sini ya. Fakta yang lebih penting adalah ayat ini dalam bentuk lengkap ditemukan dalam setiap naskah kuno yang memuat bagian Injil Matius tersebut, baik dalam bahasa Yunani, Latin maupun bahasa Latin. Jadi di sini ada itu yang saya pendapat. minta. Coba. Dengarkan dulu yang Nadia kedua itu yang goblok. saya minta. Coba. Parah yang lu. minta. Loh, Dengarkan itu di kan- sini, udah itu kan dijelasin catatan. kau nggak ngerti kau. Nah, itu Ini kan ada Wikipedia. pendapat. Sekarang bagaimana ini pendapat ini? Pendapat ini kemudian gugur. Kenapa? Karena ditemukan fakta penting. Izin Bang RBN Ustadz bentar, Nggak ini kan nyambung di-live-kan. kalian itu memahami, makanya Bang RBN. biasakan Iya, bentar. membaca Iya, saya utuh. tengahin. Kau Saya tengahin. diam dulu kau host. Saya Parah kau. tengahin bentar Bang RBN. Gini. Bang, tolong kata-katanya dikontrol, soalnya ini kan di-live-kan di YouTube-nya Bang Zuma. Ya silakan lanjut. Udah aku gini, Mas jelasin dengan detail. Coba sekarang aku bertanya deh. Iya, paham. Aku bertanya, udah kau diam Istan aja dulu. Gini. Tunggu dulu. Kita arahkan Udah, dulu. kau Yang saya baca aja tanyakan datanya itu. itu. Astagfirullah. Udah dijelaskan Gini loh, kok di situ. Gak usah Pendapat marah-marah yang mengatakan gitu itu lah, tidak Ben. ada Gak terbukti usah itu emosi. ada. Gak usah emosi Ben. Oke, Santai sekarang saya saja. bertanya. Saya bertanya ya. Boleh nggak saya Tunjukkan ngomong salah dulu, satu tunjukkan satu manuskrip Quran yang ada di zaman Nabi Muhammad yang utuh sampai sekarang
dari surat 1 sampai 114, silakan. Mas, ini belum terjawab. Oke, silakan tunjukkan. Manuskripnya yang ada di papirus, yang ada di tulang-tulangnya itu silakan ditunjukkan. Tunggu dulu. Ini belum jawab selesai. Sudah. Pembaptisan Jawab, itu tulang-tulang itu, kulit-kulit itu mana sekarang? Coba yang ditulis di pelepahnya mana sekarang? Kalau nggak bisa menjawab, sampean bilang saja memang tidak Saya ada. sudah jawab bahwa itu terbukti. Kau nggak baca semua. Narasi di dalam Wikipedia itu belum bisa Anda buktikan. Kalau Ini sudah dibuktikan sendiri, makanya kau matamu di mana? Ini lihat ya. Fakta yang lebih penting adalah, perhatikan ini nih. Ayat ini dalam bentuk lengkap ditemukan dalam setiap naskah kuno. Perhatikan. Nah, itu jadi buktikan tuduhan saya, itu sudah gugur. Nah, itu buktikan. Mana naskah kuno itu? Coba. Iya, ini naskah kuno. Contoh lihat ya. Lihat ini sudah jelaskan. Baik dalam bahasa Yunani, Latin maupun bahasa Latin tanpa terkecuali. Yang naskah kuno itu mana sekarang? Selain Coba itu, teks buktikan. bentuk lengkap ini juga dikutip dalam tulisan-tulisan yang lebih kuno dari Itu buktikan ke Eusebius. saya. Mana naskah kunonya? Mana? Ya, ini contoh naskah-naskah kuno itu di Dake ini. Iya, buktikan seperti apa naskahnya. Ya, saya Coba, nggak punya di Dakenya. Kalau kau mau punya, kau masuk sekolah teologi khusus bagian nanti kritik teks. Oke, sekarang pertanyaan saya. Manuskrip Quran yang ditulis di dalam tulang belulang dan pelepah kurma itu di mana? Coba tunjukkan. Tunggu dulu. Satu saja yang lengkap dari surat Al-Fatihah sampai Al-Annas 114. Monggo. Kunonya itu mana? Sampean minta manuskrip Al-Quran yang Bang asli. Naja, Saya minta udah naskah kuno, dijawab kamu nggak itu. bisa. Tapi gini Bang Naja, lagi pula pertanyaanmu itu nggak bisa dipaksakan. Kenapa? Karena pertanyaanmu itu nggak berdasar. Diam, diam. Dengar dulu. Host, Dengar dulu. turunkan saja. Kenapa saya katakan itu tidak berdasar? Kok diturunkan? Kenapa itu saya katakan tidak berdasar? Dengar dulu. Jangan dipaksakan. Itu nggak berdasar. Datang lu nyerocos. Jika datang nyerocos Kamu ini. diam lu. Lanjut Ustaz. Umat Islam yang Oke, lain. silakan sekarang manuskrip dari Quran yang utuh dari surat 1 sampai 114 di mana? Monggo. Bro, kalau jawaban Anda itu tadi kalau pertanyaan saya itu dijawab, ya, kalau pertanyaan saya tadi dijawab, naskah kuno yang disampaikan oleh Wikipedia, ya, Wikipedia kan mengklaim tuh bahwa ada naskah kuno nih yang sudah ditemukan. Kalau itu bisa kamu tunjukkan kepada saya, baru nanti saya akan menunjukkan naskah juga ke kamu, gitu loh. Nah, ini dia. Ini yang saya tunggu jawabannya. Iya, coba. Iya, saya tunggu apa jawabannya. Kenapa? Mana naskah kunonya? Matius 28:19. Oke, perhatikan ya. Matius 28 naskah kunonya yang lengkap kan sudah dikasih di dalam data tadi. Iya, Ada mana? di Tunjukkan dalam kepada saya naskah kunonya. Codex Vaticanus. Perhatikan ya. Codex Vaticanus. Vaticanus itu abad keempat. Codex Sinaiticus. Iya, udah nggak apa-apa, abad keempat. Semua itu. Wah, pertanyaan Ya saya udah nggak apa-apa, abad keempat. Artinya Muhammad belum lahir, kodeks kami udah lengkap, nggak apa-apa. Aduh, pertanyaan saya apa dong? Di awal saya kan sudah dikatakan tadi. Berarti telinga kau memang apa? Telinga kau nggak beres. Telinga kau nggak beres. Itu jawaban sudah kita katakan. Nggak boleh seperti Kita itu. sudah katakan kok. Naskah lengkap yang panjang-panjang, memang yang lengkap yang panjang itu ada di dalam beberapa kodeks. Kan sudah dikatakan kodeks Vaticanus tahun 325 itu ada, kodeks Sinaiticus ada, kodeks Bezae ada, kan sudah dibilang. Tapi kalau kau tanya, apakah yang di kodeks Vaticanus ini sudah ada? Khususnya pasal 28 ada. Selesai teman-teman ya. Teman-teman yang di bawah yang muslim juga saya monitor ya. Sudah ditunjukkan kok kodeks Vaticanus ini ada kok, udah dibilang. Ya sabar Bang RBN, sabar. Saya sini bentar ya. Sabar. Buat teman-teman yang di bawah, apabila tidak ada yang ini menghujat, ngapain saya turunkan? Ini masih terarah ininya. Saya akan turunkan bila menghujat. Jadi yang di bawah jangan ini ya, jangan turunkan. Ini langka udah punah. Ya susah. Ini host. Aduh, mic-nya host rusak, hancur. Begini Mas Erben, di awal kan saya sudah mengatakan Mas Erben bahwa data apostolik yang saya sampaikan, mereka mengklaim bahwa ayat itu baru muncul di abad keempat kebelakangan.
Kamu salah, salah. Tidak. Itu tuduhan itu sudah dijawab. Kenapa? Karena contoh Matius 28 itu sudah ditemukan di dalam salinan-salinan yang lebih tua. Ya, buktikan kepada saya salinan. Kan sudah ditunjukkan tadi samamu itu ya. Itu narasi Wikipedia. Oke, kita lihat ya. Narasi wiki, saya minta salinannya gitu loh, kayak Codex Sinaiticus ya, kayak Vatikanus itu kan baru muncul abad keempat. Saya minta yang lebih tua. Saya tidak punya salinannya karena saya tidak meneliti sampai ke manuskripnya, tetapi data yang disampaikan para peneliti ini sudah menjadi acuan saya. Itu. Ya sudah, jangan minta manuskrip. Ya sudah, kan dari tadi saya kan udah bilang, saya kan udah ngomong begitu. Sekarang saya tanya samamu. Loh, nggak usah minta manuskrip Quran yang ditulis di dalam pelepah kurma yang utuh dari surat 1 sampai 114, silakan monggo ditunjukkan. Ya gak saya kasih lah, pertanyaan saya gak dijawab. Oh, nggak dikasih atau nggak ada? Punya dosen. Oke, kalau ada, saya kirim kau uang 5 juta. Rugi dong. Kalau ada, kirim kau uang 10 juta sekarang, ayo. Yang bener aja. Oke, silakan tunjukkan. Coba manuskrip Quran yang ada, yang ditulis di pelepah kurma, yang ditulis di kulit dan di tulang belulang, silakan ditunjukkan. Lengkap dari surat 1 sampai 114. Kalau Alkitab abad ke-4 masih ada, masa Wahyu abad ke-7 nggak ada? Loh, gimana sih? Alkitab abad ke-4 masih ada loh, masih ada abad ke-4 Alkitab. Sekarang abad ke-7 mana? Coba, abad ke-7 tentu lebih kuat dong. Bro, dengarkan saya. Silakan Pak Ustadz yang terhormat. Monggo Pak Ustadz. Kalau satu ayat Kalau abad ke-4 orang Kristen masih punya lengkap, maka wahyu penyempurna harus lebih lengkap lagi. Silakan Pak. Ya enggak lah, enggak bisa saya kasih tahu lah. Haleluya. Soalnya wahyu penyempurna harus lebih lengkap daripada yang disempurnakan. Nah, yang disempurnakan masih ada abad ke-4 masih lengkap utuh. Sekarang yang ada di abad ke-7 yang paling penyempurna, silakan tunjukkan teman-teman. Satu saja, saya kasih uang 10 juta. Gak usah 10 juta, saya kasih kamu 1 miliar kalau bisa menyebutkan tadi itu, ayo. Oke. Ayo. Betul. Naskah betul, yang abad 1 miliar. Iya. Oke, sekarang kau tunjukkan. Oke. Ayo. Tunjukkan dulu saldomu di rekeningmu, ada nggak 1 miliar? Biar saya cari. Saya cari, dengarkan, saya cari sekarang. Oke, saya tunjukkan nanti kita didake itu apa. Saya kan cari didake itu apa. Didake itu ajaran pasti para dapat. rasul, bukan Matius 28:19, Sedeng. Sekarang pertanyaannya, lihat ya. Pertanyaannya. Didake itu bukan Matius 28:19, Sedeng. Itu Oke, lihat ya. ajaran Lihat, para lihat. rasul, Solahuddin Wahid. Oke, dengarin ya. Di dalam kitab Didake pasal 7 itu bicara pembaptisan. Lagi bro, ini sarapan lagi kita didake. Ini kita didake. Oke. Ditanya data primer bro. Kamu tahu nggak bedanya data primer sama sekunder bro? Kamu pasti, saya kan dapat. Enggak, bedanya apa bro? Kamu pasti dapat. Bro, bedanya apa bro? Data. Oke ya. Bedanya apa? Bedanya data primer sama sekunder apa? Bro, bedanya data primer sama sekunder apa bro? Menunjukkan ada kita Didake salinan bedanya data primer dengan data sekunder apa? Bedanya? Oke, ini ada Didake ya. Ini lihat. Bedanya, bro. Bedanya apa? Ini contoh ya ini. Ini nggak tahu. Apa bedanya data primer? Ini. Data primer dengan data sekunder apa bedanya? Apa itu bro? Bedanya kok apa itu? Udah ya. Bro, terima kasih. Bro, Erben, dengerin pertanyaan saya. Apa bedanya data primer dengan data sekunder? Mana manuskrip Quran? Apa bedanya yang ditulis di data primer dengan data sekunder? Oke, terima kasih ya. Pendeta ditanya data primer sama data sekunder kok nggak paham gimana nih orang? Pendeta kok koplo ini gimana nih? Waduh, sebodoh-bodohnya saya guru nggak buta. Ini koplo pendeta nggak paham data primer gimana? Ya, saya nggak suka sama bukan data
nunjukkan data di bucket, ternyata bukan data primer. Mana data primernya? Tulisan di dakinya mana tulisannya? Saya tidak suka dengan anak kecil. Mana? Koplo-koplonya saya tidak suka Iya, dengan mana? istri Coba orang. buktikan dulu mana? Saya nggak pernah makan racun. Ini orang nih udah kesurupan ini. Saya tidak pernah suka sama anak kecil. Kesurupan ini. Tuh. Oh, gua mute. Coba ngomong lagi. Gua mute. Coba ngomong lagi. Coba ngomong lagi, Bro. Gua mute. Mampus. Coba ngomong lagi, Bro. Gua mute. Lagi, Bro. Usaha dong, usaha. Terus sebarkan Injil, Bro. Sebarkan Injil. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Sebarkan Injil. Sebarkan Injil, Bro. Jangan menyerah. Sebarkan Injil. Turun. Yes. Itu Erben barusan lagi nyindir ibu Tuhannya itu sama Yusuf. Nggak tahu aja. Lagi nyindir ibu Tuhannya itu. Kasian. Wong ditanya apa bedanya data primer sama data sekunder. Kalau cuman begitu ya mohon maaf ini. Itu orang nulis tuh bisa. Sangat bisa sekali gitu loh. Apalagi belum dilihat dari sumbernya. Wikipedia kata dia. Pendeta kok pakai Wikipedia? Goblok. Heran saya, sekelas dia loh, pakai Wikipedia loh. Koplo ini. Heran saya Ustadz. Kenapa ya? Giliran Al-Quran diminta yang dari tulang, yang dari batu. Giliran dia pakai Wikipedia, yo, enak loh. Tapi yang di batu-batuan ada sih Ustadz saya datanya di bebatuan menggunakan ada. Tapi yang ngapain kita tunjukin ke dia Ustadz? Ngapain kita capek-capek nunjukin ke dia? Kalau dianya aja bawa Wikipedia